Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Cooking with Layli. Menu takjil tanpa gorengan tuh rasanya kurang lengkap ya. Maka dari itu kali ini aku mau share cara membuat tahu isi atau kalau di Jawa Barat itu bilangnya gehu. Gehu itu singkatan dari toge di dalam tahu. Nah otomatis ini isinya tuh sayuran gitu ya. Tanpa berlama-lama yuk tonton cara membuatnya. Sekarang kita siapkan 5 siung bawang merah dan 6 siung bawang putih. Ini kita haluskan atau boleh juga dicop atau dicincang kasar. Kita panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bawang merah dan bawang putih tadi yang sudah dihaluskan. Kita tumis sampai tercium wangi, lalu masukkan 3 buah wortel yang diparut memanjang. Kalau tidak ada parutannya, bisa juga dipotong-potong menggunakan pisau sebesar korek api. Kita beri air secukupnya. Selanjutnya ini wortelnya akan kita masak sampai matang, sampai empuk, sampai airnya ini surut ya. Setelah wortelnya matang, empuk, sekarang kita masukkan 170 gram kol yang sudah diiris-iris tipis. Karena ini judulnya gehu ya, toge dan tahu, jadi kita masukkan 150 gram toge. Tahu isi itu kan isiannya macam-macam ya, salah satunya ada juga yang berisi bihun dan sayur. Untuk cara membuat isian bihun dan sayur, aku udah pernah share di video-video sebelumnya. Nanti bakal aku cantumkan di iCard di atas, kalau enggak aku share linknya di kolom deskripsi. Sekarang kita beri seasoning. Masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata dan sampai sayurannya ini agak layu. Sekarang kita masukkan 2 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri yang sudah dipotong kecil-kecil. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, pada tahap terakhir jangan lupa cek atau koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas dan sayurannya ini udah layu, sekarang kita matikan api kompor. Nah, ini isian togenya udah aku pindahkan ya ke mangkok. Sekarang kita tunggu sampai benar-benar dingin. Sekarang selanjutnya kita akan siapkan tahu. Di sini aku menggunakan tahu yang berwarna putih. Untuk ukurannya di sini aku menggunakan tahu yang berukuran sedang. Jadi nggak kecil banget ya kelihatannya dan nggak besar banget. Karena ini tahunya rasanya hambar, tidak ada rasanya. Jadi aku menambahkan 1 sendok makan garam. Tahunya ini akan kita rebus sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita matikan api kompor, lalu kita tunggu sampai tahunya ini benar-benar dingin. Nah, sekarang ini akan kita goreng tahu putihnya. Di sini akan aku goreng tahunya sampai benar-benar kering bagian luarnya dan bagian dalamnya itu agak sedikit kopong. Kenapa tahunya harus kopong? Supaya ada space atau ruang untuk diberikan isian sayur tauge, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan bagian dalam tahunya. Nah, tahunya ini memang harus digoreng terlebih dahulu ya, bahkan digoreng sampai kering permukaan luarnya, supaya nanti adonan tepungnya itu bisa menempel ke tahunya. Kalau tahunya itu terlihat membesar atau menggembung, itu tandanya tahunya itu sudah kopong bagian dalamnya. Nah, ini juga sudah garing, sekarang akan kita angkat saja tahunya, lalu kita tiriskan. Sekarang kita masuk ke tahap memberi isian. Nah, ini akan kita lihat nih apakah tahunya benar-benar kopong. Ini kita gunting. Nah, ini bisa dilihat ya, ada space untuk diberi isian. Jadi bagian dalam tahunya tidak perlu diurak-urak atau sampai dikeluarkan ya. Sekarang kita beri isian sayur tauge. Nah, untuk isian sayur taugenya ini harus benar-benar dingin ya, wajib. Kenapa? Supaya nanti tidak mudah basi. Nah, kalau ini aku isi sayurnya sampai benar-benar penuh, tapi hati-hati juga ya, jangan sampai tahunya ini bocor. Nah, ini kita bantu dengan tangan ya, supaya isian sayurnya itu padat. Nah, ini adalah tahu yang sudah selesai diberi isian. Sekarang ulangi lagi hal yang sama sampai semuanya selesai. Sekarang kita akan membuat adonan tepungnya. Siapkan wadah lalu masukkan 150 gram tepung terigu serbaguna, 50 gram tepung beras, 50 gram maizena, 1 sendok makan ketumbar bubuk,
setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh baking powder. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita masukkan kurang lebih 320 ml air. Kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi tingkat kekentalannya tuh ya nggak terlalu kental banget dan nggak terlalu encer banget. Seperti ini ya. Setiap akan menggoreng tahu isi, sebelum tahunya itu dimasukkan ke dalam tepung, usahakan untuk selalu diaduk ya adonan tepungnya ini, supaya tidak ada tepung yang mengendap di bagian bawah. Sekarang kita celupkan tahu isi ke dalam adonan tepung. Pokoknya ini kita ratakan sampai si tahunya ini terbalut adonan tepung. Lalu kita langsung masukkan ke minyak goreng yang sudah benar-benar panas. Nah, ini minyaknya tuh bekas goreng tahu tadi ya, makanya kurang jernih. Nah, kalau ada yang kriwil-kriwilnya kayak gini nih, ini kita tempel-tempelkan saja ke tepung yang masih basah. Untuk takaran minyak goreng, jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak. Minimal sampai setengah terendam lah gehunya ya. Kalau minyaknya terlalu sedikit, lapisan tepungnya ini nanti kurang garing dan gak ada kriwil-kriwilnya gitu. Kalau minyak gorengnya kebanyakan juga nanti lapisan tepungnya bisa terlepas, jadi gak terlalu nempel gitu. Nah, ini kalau bagian belakangnya udah mulai garing, ini akan kita balik. Pokoknya ini akan kita goreng sampai tepungnya ini lebih garing dan warnanya kuning keemasan. Kalau sudah matang, kita angkat tahu isi atau gehunya, lalu kita tiriskan. Sebelum menggoreng tahu isi tahap selanjutnya, nah ini kan ada sisa-sisa tepung. Ini supaya disaring ya, supaya nanti tahu isi yang selanjutnya itu nggak ada kotor atau yang gosong-gosongnya gitu. Karena isiannya ini nggak pedas, jadi kita kasih cabai rawit biar rasanya lebih mantap. Kalau kalian pengen isiannya ini lebih pedas, kalian tinggal tambahin cabai atau cabai rawit waktu pas kalian menghaluskan bawang merah dan bawang putih. Jadi bawang merah, bawang putih sama cabai ditumis baru dimasukin sayurannya. Jadi ini tuh mantul banget ya, si bagian tepungnya itu crispy, garing, kriwil-kriwil gitu, dan gak terlalu tebel. Kan suka ada ya tipe yang bagian tepungnya itu tebel, udah gitu gak garing. Nah itu aku gak suka. Tahunya juga enak, isiannya juga mantep. Ditambah cabai rawit semakin endul. Kalian jangan lupa cobain bikin di rumah ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.